Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang sudah dibahas oleh kelompok 7. Di sini perkenalkan dulu, nama saya Musrifah. Saya dari program studi pendidikan anak usia dini. Di sini saya akan menerangkan tentang para ulama dalam melestarikan sunnah. Di antaranya yaitu ada perjalanan ilmiah untuk mengumpulkan hadis, seleksi ketat dalam menentukan keabsahan hadis, dan yang ketiga yaitu penyusunan kitab Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, dan Sunnah Abu Daud. Yang keempat yaitu penggunaan metode ilmiah dalam verifikasi hadis. Yang kelima yaitu pengajaran dan penyebaran ilmu hadis. Yang pertama, saya akan bahas tentang perjalanan ilmiah untuk mengumpulkan hadis. Imam Bukhari melakukan perjalanan ilmiah ke berbagai wilayah Islam untuk mengumpulkan hadis langsung dari para perawi terpercaya. Beliau menghabiskan waktu lebih dari 16 tahun dalam proses ini. Dan juga Imam Bukhari berpergian lebih dari 16 tahun. Suatu ketika ia menolak menerima hadis dari seseorang yang ketahuan berbohong pada hewan, karena menurutnya orang yang menipu hewan tidak layak meriwayatkan hadis Nabi. Ini menunjukkan bahwa akhlak perawi sangat penting dalam ilmu hadis. Yang kedua yaitu seleksi ketat dalam menentukan keabsahan hadis. Hadis yang diterima harus melalui penyaringan ketat. Ulama menetapkan beberapa syarat agar suatu hadis dianggap sahih, yaitu sanadnya bersambung hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perawinya adil dan jujur, memiliki hafalan yang kuat atau dabit, tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat atau ayat Al-Quran, tidak mengandung cacat tersembunyi, ilat atau kejanggalan syar'i. Contohnya seperti hadis tentang niat, innamal a'malu binniyat, dipilih oleh Imam Al-Bukhari karena sanadnya sangat kuat dan semua perawinya terpercaya. Ini menjadi hadis pertama dalam Sahih Bukhari. Yang ketiga yaitu penyusunan kitab hadis. Penjelasan dari ini yaitu setelah menyeleksi hadis yang sahih, para ulama menyusunnya dalam kitab. Setiap kitab disusun dengan struktur tertentu dalam berdasarkan tema, ibadah, akhlak, muamalah, dan lain-lain. Contohnya seperti Imam Bukhari menyaring 7.397 hadis dari 600 hadis yang ia pelajari. Imam Muslim menulis sekitar 4.000 dari hadis sahih 4.000 hadis sahih dari 300 hadis. Imam Abu Daud menyusun 4.800 hadis dari 500 hadis. Ini menunjukkan betapa selektifnya mereka dalam memilih hadis. Yang keempat yaitu penggunaan metode ilmiah. Para ulama hadis menggunakan metodologi ilmiah dalam memverifikasi hadis, yaitu dengan ilmu jarh wa ta'dil. Ilmu ini digunakan untuk menilai kredibilitas perawi, yaitu yang dimaksud di sini yaitu jujur, adil, tidak pelupa. Penelusuran jalur sanad, apakah sanad yang sambung dan tidak putus, yaitu menganalisis isi matan, yaitu apakah isinya logis, tidak bertentangan dengan Al-Quran. Contohnya jika dua perawi meriwayatkan hadis yang sama tapi dengan teks berbeda, maka para ulama akan membandingkan dan memilih riwayat yang paling kuat dan terpercaya. Yang kelima yaitu pengajaran dan penyebaran ilmu hadis. Para ulama tidak hanya menulis tapi juga mengajar hadis kepada murid-murid mereka. Proses ini berlangsung dari generasi ke generasi. Contohnya yaitu Imam Muslim adalah murid dari Imam Bukhari. Murid-murid mereka menyebarkan ilmu hadis ke Andalusia, Afrika Utara, Asia Tengah, dan bahkan Nusantara. Inilah sebabnya kitab-kitab hadis sampai ke Indonesia dan masih dipelajari di pesantren hingga sekarang. Yang keenam yaitu cara memastikan keaslian hadis, yaitu menurut penjelasan Azami adalah ahli hadis modern. Ia menjelaskan beberapa cara untuk memastikan hadis benar-benar asli dari Nabi. Perbandingan jalur sanad dari berbagai murid atau guru, yaitu cek isi hadis, matannya, apakah sesuai dengan Al-Quran, bandingkan riwayat lisan dan tulisan, bandingkan komentar ulama,
dari masa berbeda. Contohnya, jika ada hadis yang menyebutkan keutamaan amalan tertentu, maka akan diperiksa sanadnya kuat atau tidak, apakah sesuai dengan nilai Al-Quran, apakah ada ulama lain yang meriwayatkan hal yang sama. Jika semua cocok, maka hadis dinyatakan sahih. Yang ketujuh yaitu pentingnya memahami hadis dengan benar dalam pendidikan anak, yaitu hadis sangat penting dalam pendidikan. Tapi jika disampaikan dengan pemahaman yang salah bisa menimbulkan ketakutan atau salah tafsir. Contohnya yaitu hadis Nabi, perintahkan anakmu sholat pada usia 7 tahun dan pukullah jika usia 10 belum sholat. Jika dipahami tanpa konteks, orang tua bisa menjadi kasar, padahal Nabi mengajarkan dengan lemah lembut dan bertahap. Imam Al-Ghazali mengatakan, anak seperti tanah kosong, kalau ditanam kebaikan akan tumbuh baik, kalau ditanam kekerasan bisa tumbuh liar. Jadi memahami hadis dengan benar sangat penting dalam mendidik anak dan masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.